Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM yang berada dimanapun, mari kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jal yang telah memberikan tambahan nikmat. Kemarin kita sudah mendapatkan nikmat, pada hari ini masih ditambahi lagi nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur, karena wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Hari ini dengan membuka tafsir Al-Jalalain, atau kita membuka mushaf Al-Quran, surat Al-Kahfi juz 15 ayat 51 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda wa yawma yaquluna adu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtu, ora murih seksi sapa ingsun, hum ing iblis lan keturunane, khalqas samawati ing oleh netahake pira-pira langit, wal ardi lan bumi, wala khalqa anfusihim lan ora oleh ndadekake oleh netahake dheweke setan iblis lan keturunane. Ai lam uhdir ba'dahum khalqa ba'din. Jadi maksudnya Allah atau kami sama sekali tidak melibatkan iblis dan keturunannya di dalam penciptaan selain mereka, termasuk di sini disebutkan di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, bahkan penciptaan keturunan iblis, sama sekali tidak menghadirkan, tidak melibatkan. Aku sendirian. Nah, gitu. Ini apa tujuannya? Untuk membuat menjadikan bahwa Allah itu maha agung, maha kuasa, maha perkasa. Kalau ciptaanku, salah satu ciptaanku yaitu iblis, kemudian sombong atas apa yang dimiliki, maka hal itu adalah kecil bagiku. Aku menciptakan langit saja tidak minta persaksian, sama sekali tidak melibatkan mereka itu. Kok mereka itu hanya diberi sedikit saja sudah sombong. Makanya kalau dosanya Nabi Adam, Siti Hawa itu kan karena godaan, dan tobatnya kemudian sadar dan kemudian minta ampun kepada Allah, ya diampuni. Kita juga begitu, insya Allah kalau kita memang bertaubat sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosanya itu karena sombong, kayak sombongnya iblis, masya Allah, sombong. Orang sombong itu, Kanjeng Nabi itu ma akhafu alaikum
minasyirkil asghari. Jadi tidak ada yang aku khawatirkan, tidak ada yang aku takutkan kecuali adalah pamer, kecuali adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu pamer, berharap dipuji, termasuk kalau sampai dia itu sombong, maka ini adalah penggede ini perbuatan jahat. Orang diberi ilmu sombong, dipamerkan, ya, ini loh kegiatanku seperti ini loh aku sibuk begini, ini loh aku di sini menjadi orang yang mendapat perhatian masyarakat luas, aku diagungkan, masya Allah. Kesombongan itu yang dibenci oleh Allah. Seharusnya orang itu semakin dalam pengetahuannya, semakin banyak ilmunya, maka semakin merunduk, semakin tawadhu kepada Allah, karena hakikat ilmu yang disandangnya adalah titipan dari Allah. Wa ma kuntulan ora ana sapa ingsun iku mutakhidal mudillina zat kang dadekake wong-wong kang nyasarake asyayatina tegese zat kang dadekake setan adudan ing ai akwanan, wong-wong kang nulungi. Demikian juga aku tidak menjadikan orang-orang yang sesat itu, yaitu seperti setan-setan itu, sebagai apa? Sebagai penolong fil khalqi, ing dalam menciptakan. Jadi sama sekali Allah tidak melibatkan pertolongan, tidak minta pertolongan satupun di antara makhluknya ketika Allah menciptakan matahari, langit, bumi yang tanpa tiang, langit yang tanpa tiang, bumi yang terhampar luas, lautan yang begitu banyak airnya. Sama sekali tidak minta pertolongan kepada selain Allah, seperti iblis, seperti setan, bahkan seperti manusia biasa juga sama sekali. Karena manusia ini banyak sekali kelemahannya, ya, kelemahannya. Jadi kalaupun ketika seseorang itu dipuji, maka itu adalah ketika Allah memperlihatkan kebaikannya, kelebihannya. Tetapi manakala dibuka kekurangannya, maka sangatlah banyak. Wa yauma yaqulu lan elingo ing dalem dinane ngucap nadu undang-undang sira kabeh surokai ing pira-pira sekuton ingsun al ausana tegese pira-pira brahala kuwi alladzina kang za'amtum kang nyono sapa sira kabeh liyasfa'u lakum supaya paring syafaat ing sira kabeh. Fada'ahum mongko ngundang sapa wong akeh hum ing suraka falam yastajibu mongko ora ngijabahi, ora nyembadani, ora nuruti penjaluke wong sing njaluk lahum keduwe wong kang ngundang-undang. Waja'alna lan dadekake sapa ingsun bainahum ing dalem antarane ai bainal ausani antarane pira-pira brahala wa abidiha lan wong-wong kang nyembah brahala mau biqon ing aiwadian min audiyati jahannam. Masya Allah. Jadi ingatlah nanti hari kiamat ketika ada yang ngundang-undang, ada yang manggil-manggil, memberi pengumuman, silakan minta pertolongan, minta syafaat, minta pertolongan supaya selamat dari siksaan Allah. Falam yastajibu lahum, maka ternyata sesembahan selain Allah itu sama sekali tidak bisa nuruti dan memenuhi yang diinginkan oleh
yang menyembahnya. Wa ja'alna bainahum maubiqa, maka kami jadikan antara yang menyembah maupun yang disembah tadi lembah dari beberapa lembah neraka jahanam. Yuhlakuna fi, mereka binasa di dalam lembah itu, di dalam wadi itu. Jadi senantiasa mitra persada Allah mengingatkan di setiap ayat, di ayat per ayat, ini mengingatkan pada kita. Kan kita itu kalau membaca ayat Al-Quran, merasalah bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan kita harus merasa bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Maka ketika ayat ini seperti ini, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, ya, mudahkanlah kami di dalam melakukan perintah, melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Gitu. Walam yajidu waro'alan weruh sapa al mujrimuna wong-wong kang dosa annara ing neraka fadhannu mongko nyono ai konu tegese yakin sapa wong-wong kang dosa mau annahum ing setuhune al mujrimun tae wong-wong kang dosa mau iku muwaqi'uha wong-wong kang nyemplung neraka jahanam tumiba ing dalem neraka jahanam. Walam yajidu lan ora nemoni sapa al mujrimun anha saking neraka jahanam masrifan ay maktilan tegese nggon endo. Ketika orang-orang yang berdosa sudah melihat api neraka dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya, maka saat itu mereka tidak menemukan seorang atau tempat untuk berpaling. Delik ning ndi itu enggak bisa. Tidak bisa. Maka mumpung kita ini masih hidup ini, ya Allah, yang bisanya menolong orang, tolonglah orang dengan ikhlas. Insya Allah akan dibalas oleh Allah. Kalau ada orang yang tidak tahu, kita ajari. Kalau ada orang yang minta sesuatu, kita beri. Kalau ada orang yang minta petunjuk apa, saya kok nggak tahu ya di mana ya ini ya, kita tahu ini loh Pak linknya, saya belum bisa ngeklik, oh di sini tak bantu. Nah, dengan ikhlas membantu sesama seperti itu menambah simpanan pahala kita. Kalau kita kebaikannya banyak kan menerima catatan amal dari sisi kanan. Itu tanda orang yang wong bejo, orang yang sukses. Nah, nih. Jadi sukses itu, kalau nilai sukses yang tertinggi adalah suksesnya seseorang dari ancaman api neraka. Memang kalau sukses di dunia mungkin kaya, ganteng, kemudian pasangannya juga cantik, rumahnya magrong-magrong, mobilnya bagus, mahal, HP-nya, wah macam-macam, jabatannya. Tapi kalau sukses dalam arti yang tinggi sekali menurut Allah adalah suksesnya seseorang menjalankan perintah Allah sehingga dia selamat dari siksa api neraka. Walaqad sarrafna lan yakti teman-teman wus mertelaake sapa ingsun bayanna sami sama artinya fi hadzal qur'ani ing dalam ikilah Al-Qur'an linnasi kanggo menungso mingkul lima salin saking saben-saben perumpamaan sifatin limahdhufin. Jadi masalan min jinsi kullin min kulli jinsin mislun liat itu wa kana lan ana sapa al insanu menungso al kafiru tegese wong menungso sing kafir iku aksara sain okeh suwiji-wiji apane jadalan
jadalan musuhane, perdebatane, ngengkele gitu ya. Jadi kami sudah menjelaskan di dalam Al-Quran ini permisalan-permisalan, Masya Allah. Ketika Allah menceritakan contoh atau masal dari orang yang kafir, tidak tanggung-tanggung. Allah membuat contoh istrinya, utusannya, istrinya Nabi atau Rasulnya. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya, Allah membuat perumpamaan orang yang kafir itu yaitu berupa istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi enggak tanggung-tanggung. Allah membuat contoh. Ini loh contoh orang yang kafir, yang tidak menyembah Allah, istrinya Nabi, nah, gitu. Jadi istilahnya kalau digambarkan begitu, kanata tahta abdaini min ibadina, keduanya ini di bawah suami mereka yang menjadi hamba-hambaku. Hamba-hambaku ini hamba yang soleh ya. Fakhonatahuma, tapi keduanya berkhianat kepada suaminya masing-masing. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada keduanya, masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk. Na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, atau ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini kita pegang terus, jangan sampai lepas, dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Jadi pernah suatu saat tuh ya ada orang minta diajari untuk masuk Islam, kita ajari. Kemudian sebulan kemudian dia meninggal dunia. Betul, enak men. Jadi begitu masuk Islam, kemudian sebulan kemudian meninggal dunia. Meninggal kan dalam keadaan Islam. Nah, dosanya sudah dihapus, diampuni oleh Allah. Lain dengan yang dulunya Islam kemudian keluar, kemudian meninggal. Waduh, ini mati yang celaka. Mudah-mudahan Allah meneguhkan keimanan kita ya. Walaupun orang Islam itu ya setiap 5 waktu ya harus sholat 5 waktu kan. Harus wudu, harus centak-centuk, baca. Ya berat. Tapi nanti diselamatkan oleh Allah karena sholatnya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allah menjelaskan, kami itu sudah menjelaskan perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan sedekah itu begini, perumpamaan orang yang ngerasani itu seperti makan daging saudara sendiri. Perumpamaan orang kafir itu seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan perumpamaan yang lain, pokoknya perumpamaannya banyak sekali. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang berjalan malam hari, gelap gulita, hujan deras. Dia ketika di langit ada kilat, lap gitu ya. Baru dia tahu jalan, baru berjalan. Ketika itu berhenti, maka dia berhenti juga berjalannya karena nggak tahu arah. Nah, orang munafik itu diibaratkan seperti itu. Diibaratkan orang yang nggak tahu arah. Ketika orang munafik bersama orang beriman, dia oleh sinar. Tapi ketika sendirian, wah gelap lagi. Gelap itu. Masya Allah. Maka jadilah orang yang Islamnya penuh. Islam kafah, masuk Islam, mengikuti ajaran Islam. Insya Allah, walaupun berat, okeh kancane. Walaupun sulit, banyak kawan kita yang mengalaminya. Seperti puasa Ramadan gitu ya. Aduh luwe, itu gak sendirian. Teman kita yang sesama Islam juga mengalami ngelak, haus, lapar, sama. Jangan kita merasa sendirian. Nah enak kan,
kalau yang lain juga sama-sama merasakan. Nah, disebutkan walaupun kami sudah menjelaskan di Al-Quran beberapa permisalan, namun manusia itu banyak ngengkeli, banyak mendebat, banyak mencela, memusuhi, mendebat, tidak setuju dan seterusnya. Iki lo warisan kilo laki-laki dapat 2 kali perempuan, terus ndak cocok plus harus zaman saiki. Kudune podo. Ini menentang firman Allah. Ya kita ikuti ayat Al-Qur'annya gitu. Kemudian wama mana alan ora nyegah annasa ing menungso ayu minu ing yento iman sapa nas ilja analikane nekani hum ing nas apa alhuda pitutuh wa yastaghfiru lan jaluk ngapura sapa nas rabbahum ing pangerane nas illa anta tiya kejaba yen to nekani hum ing nas apa sunnatul awwalina. Sunnahe wong-wong kang dhisik, tegese kebiasaan perilaku orang-orang sebelum mereka. Jadi manusia itu au yaktiya utawa nekani hum ing nas apa al adabu siksa kubulan ing dalam ngarepe. Jadi tidak ada yang mencegah manusia dari beriman, ya, beriman kepada Allah, mencegah mereka dari minta ampun kepada Allah ketika petunjuk itu datang, hidayah itu datang, kecuali telah datang kepada manusia itu kebiasaan orang sebelumnya atau siksa itu berada di hadapannya. Artinya ya, ini ya ketika ya di dalam riwayat ketika perang Badar ya. Artinya manusia itu tidak tercegah dari beriman kepada Allah, minta ampun kepadanya ketika petunjuk itu sudah jelas-jelas datang, kecuali karena keengganan sebagaimana keengganan umat-umat sebelum mereka ya. Kecuali mereka itu mengikuti nenek moyang mereka. Padahal sudah ada banyak penelitian, banyak dalil-dalil penjelas yang bukti-bukti yang menyatakan bahwa ajaran Islam ini pasti benarnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa manursilulan orang utus sapa ingsun al mursalina ing pira-pira utusan illa mubasyirina kejaba hale paring kabar gembira lil mukminina kanggo wong mukmin wa mungdzirina lan awe emut amit mukhawifina lil kafirin paring emut kanggo wong-wong sing kafir wa yujadilulan bantah sapa alladzina wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzin bil batili kelawan mujadalah sing batilah debat sing ora bener biqaulihim lawan salah satu contohnya itu ucapannya mereka aba'atsallahu basyarar rasula gitu, mendebatnya begitu. Apa mungkin loh Allah itu mengutus utusan kok dari golongan manusia? Manusia kan kita tahu masa kecilnya, kita tahu nenek moyangnya, kita tahu kekurangannya, kok dikirim menjadi utusan? Padahal kita tahu bahwa para rasul itu diambil dari golongan manusia justru supaya manusia yang lain merasakan nikmatnya, dan si rasul yang bersangkutan merasakan sulitnya
merasakan getirnya hidup lah. Karena apa? Ya kalau mereka kepanasan ya keringetan, mereka kedinginan ya dingin, mereka dianoni di apa dikenai suatu cobaan atau ujian ya sakit, seperti Kanjeng Nabi ya, kehilangan giginya, juga merasakan panasnya perang Khaybar ya, perang Tabuk panas. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, maka dakwahnya Nabi sehingga lembut supaya orang tidak pada lari. Demikian juga al-mad'u, sasaran dakwah masyarakatnya. Karena yang diutus ini seorang nabi, maka dia tahu perilaku sehari-harinya. Oh, nabi itu kalau sholat begini, kalau puasa begini, kalau bergaul dengan istrinya, dengan anaknya. Nah, coba kalau utusan itu berupa malaikat, bagaimana? Oh, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh istri, tidak butuh nafsu, tidak bernafsu. Ya sulit membayangkan. Konono penak randuwe nafsu, konono penak randuwe ndak pengen mam. Jek ngelokne. Jadi manusia itu aktsara syai'in jadalah, oke bantane. Kita harus membiasakan menerima dawuh Gusti Allah. Gusti Allah itu bener dan sudah baik sama kita, memberikan kita kitab suci, pedoman hidup ya. Liyudhidu, supaya batalake sapa wong-wong sing kafir bihi kelawan batil al-haqqa ing barang hak, wattakhadhu lan dadekake sapa wong kafir ayati ing pira-pira ayat ingsun ay Al-Qur'an, wa malan barang ungdiru kang den paringi emun sapa wong-wong kafir minan narupane neraka huzwa ing dadi dolanan utawa nyek-nyekan. Jadi itulah kebiasaan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, dianggap bahwa Rasul itu mengganggu mereka, mengganggu urusan mereka. Padahal justru kita sebaliknya kan, hadirnya para ulama, hadirnya mereka ya mungkin adalah yang sebagian itu jelek lah, ulama su namanya. Tapi kan sebagian yang lain masih baik. Ya, mereka adalah menuntun umat, mengisi pengajian, membaca kitab, mengajari sholat, mengajari cara berkomunikasi dengan anak, dengan pasangan, dengan orang lain, bahkan dengan orang lain yang beda agama. Semua itu diajarkan oleh para ahlinya, para ulama yang ahli bidangnya. Maka mitra persada, mudah-mudahan Allah membiasakan kita menjadi orang-orang yang soleh dalam ritual, dalam ibadah, maupun soleh dalam sosial atau kemasyarakatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.